Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hadi dengan NRP 08204002 dari Universitas atau Kampus Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dengan judul tugas yaitu Tugas Individu Ekonomi Teknik Minggu 13. Ya, di sini saya sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Nia Renanda karena telah mengizinkan saya untuk melakukan tugas susulan karena kelalaian saya sendiri. Baik, untuk tugas pada minggu 13 sendiri ada dua soal, yaitu yang soal pertama, soal nomor 6, yaitu sebuah perusahaan merencanakan menyediakan tempat parkir khusus untuk karyawan. Ada dua cara yang sedang dipertimbangkan untuk membangun tempat parkir tersebut. Cara pertama relatif sederhana dan hanya membutuhkan biaya awal sebesar 10 juta rupiah dengan estimasi hanya berumur 3 tahun. Untuk pengeluaran perawatan diperkirakan sebesar 2 juta per tahunnya. Untuk cara relatif yang kedua yaitu lebih canggih dan bisa membuat lapangan parkir berumur 16 tahun dan biaya perawatannya bisa diabaikan. Hanya saja perlu pengecatan ulang tanda parkir setiap 2 tahun dengan ongkos setiap kalinya sebesar 1 juta rupiah. Bila MARR perusahaan adalah 15%, berapakah biaya awal dari alternatif kedua agar kedua cara tadi berada pada kondisi yang sama atau break even? Untuk soal yang kedua yaitu soal nomor 11, sebuah proyek diperkirakan membuat dana awal investasi sebesar 50 juta rupiah dengan umur 6 tahun dan nilai sisa sebanyak 4 juta rupiah. Perusahaan diperkirakan memperoleh pemasukan sebesar 8 juta rupiah pada tahun pertama dan selanjutnya meningkat 1 juta per tiap tahunnya dengan menggunakan tingkat bunga 10%. Untuk soalnya sendiri ada dua, yaitu tentukanlah apakah proyek ini layak dilaksanakan atau tidak, dan juga buatlah analisa sensitivitas keputusan tadi dengan mengubah-ubah tingkat bunga, investasi awal, dan pendapatan tahunan pada range F30% dari nilai-nilai yang diperkirakan di atas. Baik, berikut merupakan jawaban dari saya untuk soal yang nomor 6. Untuk soal nomor 6 sendiri memuat dua jawaban, yaitu untuk jawaban yang pertama atau alternatif 1, yaitu dengan biaya awal 10 juta rupiah, umur 3 tahun, dengan pengeluaran 2 juta rupiah per tahunnya. Baik, untuk jawabannya yaitu EUAC 1 sama dengan 10 juta dikali A per P dengan tingkat bunga atau I-nya itu 15% dengan jangka waktu 3 tahun ditambah 2 juta. Lalu untuk selanjutnya yaitu dikalikan, lalu untuk didapatkan hasil 10 juta dengan nilai perkalian 0,4380. 0,3480 sendiri didapatkan dari tabel, lalu untuk ditambahkan lagi 2 juta. Maka hasilnya adalah 4.380.000 ditambah 2 juta, sehingga hasilnya adalah 6.380.000. Untuk jawaban yang kedua atau alternatif kedua, itu untuk biaya awalnya sendiri tidak diketahui. Untuk umurnya 16 tahun dengan pengeluaran 1 juta per tahunnya karena 1 juta per 2 tahun karena ini hitungannya masih dalam rangka tahun bukan 2 tahun, maka saya bagi 2 jadi 500.000 per tahunnya. Untuk jawabannya sendiri EUAC 2 sama dengan X atau biaya awal dikali A per P dengan bunga 15% dengan masa atau tahunnya 16 tahun ditambah 500.000. Lalu dilanjutkan di bawahnya dengan hasil perkalian. Ya, untuk 0,6179 sama kita menggunakan tabel yang telah tersedia pada buku ekonomi teknik karangan Inyoman Pujana.
ditambah 500.000, maka hasilnya adalah 0,1679 X ditambah 500.000. Dikarenakan untuk alternatif 1 dan alternatif 2 harus mencapai break even point atau BEP, maka persamaan menjadi EUA-C1 sama dengan EUA-C2, yaitu 6.380.000 sama dengan 0,1679 X tambah 500.000, maka didapatkan nilai X yaitu 35.020.845 rupiah. Maka untuk nilai awal dari alternatif 2 yaitu sebesar 35.020.845 rupiah. Ya, berikut merupakan tabel dari kurva untuk total cost alternatif pertama dan juga alternatif kedua. Selanjutnya jawaban soal untuk nomor 11. Ya, karena untuk soal nomor 11 tadi di atas 2 soal, maka di sini yang dikerjakan adalah soal yang pertama, yaitu menentukan nilai awal untuk menentukan kelayakan dari investasi yang akan dilakukan atau produksi yang akan dilakukan, seperti itu. Untuk neto awal sendiri atau NPW itu tertera pada layar, yaitu ada min 50 juta, min 4 juta, ditambah dengan karena tadi pendapatannya itu 8 juta dan juga meningkat 1 juta setiap tahunnya, maka persamaannya adalah sebagai berikut. Untuk karena meningkat setiap 1 juta setiap tahun, maka plus 6, lalu untuk 8-nya dikali 6, lalu untuk P per A dengan bunga 10% dan juga tahunnya itu 6, seperti itu. Maka didapatkan persamaan min 54 juta plus 54 juta 4,3553, lalu ditambah dan juga dikalikan menghasilkan 181,1862 juta rupiah. Karena nilai NPW lebih dari 0, maka alternatif tersebut dikatakan layak untuk dikerjakan. Selanjutnya yaitu untuk soal yang B, yaitu melakukan analisa sensitivitas dengan mengubah-ubah tingkat bunganya, baik itu ditambah maupun dikurangi. Di sini saya akan menunjukkan yang tingkat bunga terlebih dahulu. Bila tingkat suku bunga berubah sampai 30% dari suku bunga yang diestimasikan, maka nilai NPW-nya akan menjadi sebagai berikut. Baik, karena untuk kelas A itu sendiri tingkat bunganya sendiri itu telah ditentukan untuk bertambah setiap 15% maupun kelipatannya. Maka di sini saya mengambil yang paling rendah, yaitu untuk yang tambah yang 15%. Untuk NPW-nya sendiri tertera pada layar, yaitu dengan hasil 171,1962. Ya, untuk bedanya sendiri itu ada di bunganya. Bunganya itu ditambah 1,5, itu merupakan hasil dari 15% bunga yang sudah ada, yaitu 10%. Selanjutnya bertambah ke 30%, karena 30 merupakan kelipatan dari 15. Di sini menghasilkan nilai 161,865 juta. Ya, sama halnya dengan yang 15%, untuk bunganya itu menjadi 13% karena ditambah dengan 30% dari bunga awal, yaitu 10%, yaitu ditambah 3. Selanjutnya berkurang sebanyak 15%, itu menghasilkan nilai sebesar 191,889 juta.
Selanjutnya berkurang 30% menghasilkan nilai 203,391 juta. Lalu untuk kesimpulannya, keputusan akan berubah dari layak menjadi tidak layak bila NPW yang dihasilkan berubah menjadi negatif. Dengan batas perubahan ini akan diperoleh dengan menghitung nilai ROR, yaitu suatu tingkat bunga yang menyebabkan NPW sama dengan 0. Dan juga di sini saya sajikan untuk kurva dari penambahan tingkat bunga. Baik, saya lanjutkan untuk yang selanjutnya. Bila besarnya investasi awal diubah pada interval kurang lebih 30%, maka nilai NPW akan menjadi sebagai berikut. Ya, untuk pertama-tama seperti yang sebelumnya untuk tingkat bunga, pada investasi awal ini saya juga menggunakan 2 kelipatan, yaitu untuk yang 15 dan juga kelipatan yang kedua yang saya gunakan yaitu yang 2 kali dari 15 yaitu 30%. Maka saat bertambah 30%, investasi awal dihasilkan nilai 166,1862 juta. Lalu untuk yang bertambah 15% itu menghasilkan nilai 173,6862 juta. Lalu selanjutnya berkurang sebanyak 30%. Untuk investasi awalnya menghasilkan nilai 196,1862 juta. Selanjutnya berkurang kembali ke 15%, menghasilkan nilai 188,6862 juta. Maka kesimpulan yang dapat ditarik, alternatif tersebut akan menjadi tidak layak bila perubahan nilai investasi awal menyebabkan nilai NPW berubah menjadi lebih kecil dari 0. NPW akan sama dengan 0 bila besarnya seperti yang ada di atas. Ya, untuk selanjutnya saya di sini menyajikan kurva untuk investasi awal, yaitu relatif turun untuk dari tingkat yang berkurang menuju ke tingkat yang bertambah, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada pendapatan tahunan. Bila pendapatan tahunan berubah pada interval kurang lebih maaf di sini ada typo 30%, maka akibatnya pada NPW akan terlihat seperti pada perhitungan beberapa titik sampel berikut. Ya, di sini seperti soal-soal yang sebelumnya tadi, saya menggunakan 15% dan juga 30%. Untuk NPW yang bertambah 30% itu menghasilkan nilai sebesar 251,7421 juta. Lalu untuk yang bertambah 15%, di sini menghasilkan 216,4641 juta rupiah. Lalu selanjutnya berkurang sebanyak 30%, itu menghasilkan nilai 110,6303 juta rupiah. Selanjutnya itu berkurang 15%, menghasilkan nilai 145,9083 juta rupiah. Selanjutnya di sini saya menyajikan kurva dari pendapatan tahunan. Di sini dapat dilihat bahwa pendapatan tahunannya sendiri itu menaik ya kurvanya, dari yang berkurang 30% dilanjutkan ke berkurang 15%, lalu naik ke 15%, lalu bertambah di 30%. Itu kurvanya menunjukkan kenaikan. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Di sini saya mengucapkan banyak permohon maaf kepada Bu Nia Renanda karena keteledoran saya telat untuk mengumpulkan tugas saya pada minggu ke-13. Besar harapannya dengan saya membuat video ini
Bunya Renanda dapat memaafkan kesalahan saya dan juga menerima tugas saya untuk minggu 13 seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.